terima kasih Pak Darwinto. Perkenalkan nama saya Oscar, jadi terima kasih sudah diundang grup ini. Juga saya pertama kali grup ini diundang Mas Fakih. Jadi memang saat ini tergabung di grup integrasi nasional terkait dengan data COVID. Dan untuk tantangan terkait dengan integrasi sistem COVID memang luas. Saya akan mungkin cerita aja slide yang saya presentasikan beberapa hari lalu terkait dengan bagaimana tata kelola data COVID yang saya presentasikan ke tingkat pusat. Sudah kelihatan ya slide saya? Sudah kelihatan? Oke, sudah. Ya, jadi saat ini saya aktif sebagai peneliti di Columbia University New York. Mungkin kalau pernah lihat riset yang saya kembangkan sama tim, itu ada riset terkait dengan sebaran Jogja yang sempat terkenal beberapa waktu lalu terkait dengan menggunakan GPS dan kode pos untuk menginformasikan terkait dengan jumlah PDP, ODP, dan pasien positif yang itu yang kami kerjakan. Dan sekarang sudah banyak diliput di Kompas.com dan media lain. Nah, anyway, terkait dengan tadi adalah bagaimana menginformasikan terkait data COVID, akan tapi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana bukan sistemnya, tapi yang sekarang masih jadi fundamental masalah datanya itu belum ngalir. Dan itu yang riset yang saya lakukan dan tim ke lapangan langsung. Jadi untuk merumuskan tata kelola ini, kami turun ke lapangan langsung, turun ke puskes, turun ke beberapa rumah sakit untuk melihat bagaimana terkait dengan tata kelola data COVID. Ini saya lakukan tanggal 2 Februari, dan kita ketahui bersama bahwa tata kelola data COVID saat ini itu sistemnya seperti ini. Jadi data itu keluar ke publik itu bisa lewat mana-mana, lewat kabupaten, provinsi, kementerian, kemudian lewat gugus tugas juga berbeda. Jadi ada 4 hal publik itu yang di Twitter di mana-mana bilang datanya beda ya, itu karena ini. Karena datanya seperti itu. Dan alihkan datanya juga mengeluarkan data versi sendiri. Misalnya Kominfo punya sistem sendiri yang mengeluarkan data versi PDP menggunakan Lindungi Peduli. Nah, itu sekarang adalah bagaimana kawasan data itu keluar di mana-mana karena tidak ada suatu pool data yang digunakan sekarang. Dan tantangan lain dari tata kelola data itu, pertama kasih, Bapak Ibu sekalian, kita sistem dulu. Di dinas itu verifikasi data karena apa? Perpindahan pasien. Jadi misalnya pindahnya dari ODP PDP, dia pindah dari puskesmas sakit, itu ada suatu proses transisi harus diverifikasi. Belum lagi dia pindah sakit dari rumah sakit. Itu perubahan-perubahan itu yang membuat kebingungan di tingkat verifikasi, makanya datanya itu menjadi lama. Kemudian masuk lagi ke SDM-nya. Kita lihat itu foto yang sebelah kanan, saya foto sendiri, seorang perawat di puskesmas saat ini sudah ikut membantu entry data. Karena apa? Datanya banyak sekali. Kita lihat berita di Detik.com ada 100.000 pendatang masuk ke Yogyakarta. Bayangkan ada 100.000 ODP datang ke Yogyakarta. Dan itu setiap puskesmas ada 30 puskesmas, setiap puskesmas ada data sekitar 500 data ODP setiap harinya. Dan itu nggak kelimpungan di puskesmas. Harus lihat juga SDM-nya seperti apa, dan itu yang kejadian sekarang perawat juga ikut entry data. Itu menyebabkan kenapa data itu terlambat, data biasa karena seperti itu. Kemudian data mulirnya. Nah, ini juga kalau kita lihat sekarang ada untuk pendataan COVID itu menggunakan versi yang keempat. Yang sebelumnya di versi 3, yang itu dia diacu untuk rekapnya menggunakan lampiran 4, akan tapi yang di versi baru, lampiran terbaru, itu lebih lengkap, sangat baik. Akan tapi di kolom terakhir, kalau Bapak Ibu lihat, ada kolom yang unik adalah kolom longitude latitude. Itu adalah contoh bagaimana perubahan kolom yang menjadi kesulitan buat kawan-kawan di lapangan. Perawat itu bingung, ini longitude latitude itu apa ya? Misinya gimana? Itu nggak dipakai dalam protokol standar dokumen COVID yang biasa dipublikasikan oleh Kemenkes. Lainnya adalah definisi baru. Nah, kondisinya saat ini dinas kesehatan, puskesmas semuanya sudah memfungsikannya, semua stafnya menjadi COVID. Dan lainnya. Jadi orang-orang kena gizi semuanya berfokus terkait dengan COVID. Bayangkan aja dia background-nya gizi, tiba-tiba ngerjain tentang COVID, dia bingung ini maksudnya apa. Itu yang terjadi di lapangan, dan itu menyebabkan bagaimana kekiosaan yang terjadi terkait dengan data. Ini yang kami observasi lakukan sendiri, bukan karena asumsi. Kemudian di sisi pemanfaatan datanya, ini yang kita tadi sudah dibahas banyak, berjalan sendiri-sendiri. Kementerian punya sendiri, BNPB punya sendiri. Bapak Ibu bisa akses. Saya ada slide yang lain dan tantangan. Kemudian banyak juga inisiatif yang sama. Kita lihat dashboard yang menampilkan grafik terkait dengan jumlah PDP, ODP positif se-Indonesia se-April. Ada 5 dashboard yang sama, dibuat oleh dibuat oleh startup, dibuat macam-macam, dan isinya sama semua. Itu bisa saya bilang sangat boros untuk SDM, ya kenapa harus buat yang sama semuanya. Kemudian yang 3 adalah dominan nasional. Kebanyakan visualisasi data adalah tingkatnya nasional. Padahal yang dibutuhkan apa? Daerah, kelurahan sebagai itu yang nggak ditangkap oleh kawan-kawan, bahwa kebanyakan
filtrasikan, oh Jakarta jumlah PDP-nya segini, ODP segini, ada 50 yang buat kayak gitu persis sama semua. Dan yang daerah nggak ada. Yang terakhir adalah keterbatasan SDM. Yang inilah kami coba bantu, relawan Jogja, Mas Wakif, kemudian yang lainnya, ternyata di daerah pun juga nggak ada, di tingkat itu nggak ada. Siapa yang mau mengelola data ini nggak ada ahli IT-nya dan sebagainya. Itu kenapa kami tergerak untuk membantu di DIY, untuk membantu bagaimana tata kelola data ini. Supaya apa? Supaya tata kelola data COVID bisa ditata kelola. Nah, jadi itu lihat kondisinya sekarang, dan kemudian masukkan rumusannya. Ini secara singkatnya, tadi yang sudah disampaikan Pak Darwito sangat benar, bahwa di kondisi darurat, kita nggak bisa sebagai perfeksionis atau idealis membuat sebuah sistem yang perfect. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah bagaimana mengembangkan sistem yang sudah ada, supaya mudah diadaptasi. Kita tahu sekarang, ini sebagai gambaran singkatnya, bahwa yang diharapkan besarnya, yang saya rekomendasikan adalah laboratorium sama Vaskes, itu bisa mengirimkan data langsung ke portal. Jadi nggak usah lewat birokrasi yang panjang saya tunjukkan tadi. Portal data nasional terkait dengan COVID, dan itu tidak usah dikembangkan dari nol, tapi kita bisa mengembangkan basis dari Sysrute yang dimiliki sekarang. Sysrute yang sudah kami observasi sudah memiliki fitur yang baik, sudah lengkap rekam medisnya sampai level rekam medis saya lupa COD berapa gitu ya. Oke ya, saya lupa. Itu semuanya lengkap, akan terkait COVID. Karena apa? Sysrute ini saya lihat sudah memiliki cikal bakal pemindahan pasien. Itu sama dengan perpindahan dari pasien ODP, PDP ke positif, itu sama flow-nya dan bisa dikembangkan situ. Kemudian terkait dengan logistik, saya kira Siranap memiliki baik dan up-to-date juga. Kalau Bapak Ibu lihat di Siranap sekarang, data-data kesediaan rumah sakit sebenarnya sudah lengkap. Akan tetapi yang berceritakan, justru belum ada kesediaan ventilator, kesediaan APD, itu belum ada. Itu yang mungkin dikembangkan aja, ditambahkan sebuah 2 kolom kesediaan ventilator berapa di rumah sakit, kesediaan APD berapa di rumah sakit, tambahkan 2 kolom itu aja sudah sangat menjawab kebutuhan nasional. Jadi nggak usah mengembangkan sistem baru untuk pendataan logistik. Itu yang kami rekomendasikan. Kemudian di sisi lain, ini di sistem nasional jangan sampai ada aplikasi macam-macam. Sekarang kan bingung, ada Ayu Peduli, ada Peduli, dan Istana mengeluarkan ada rumah sehat, kemudian ada kementerian, semuanya beda-beda, fiturnya macam-macam, dan ada mirip-mirip juga. Ini adalah saja kesepakatan untuk COVID ya Mbok ya, semuanya tuh jangan ego sektoral, tapi semua itu aplikasi diluncurkan atas nama gugus tugas nasional. Kita semuanya kerja bersama, jadi aplikasi itu saling mengalir sama lain, jadi diluncurkan atas gugus tugas nasional, bukan atas nama Kemenkes atau Kominfo atas nama siapa-siapa. Itu yang membuat banyak aplikasi di jalan. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang ada aplikasi di Peduli, silakan cek di Play Store lainnya bagaimana. Itu nggak bisa digunakan sama sekali. Sudah diluncurkan oleh Menteri. Itu yang jadi perhatian sangat menarik saat ini. Kemudian di sisi lain, sisi publikasi data, ini publikasi data adalah yang baik adalah semua data itu bersumber dari mengacu data dari data gugus tugas nasional. Jadi data yang diacu oleh provinsi dan kabupaten itu mengacu ke situ semua. Contohnya saya apresiasi adalah Sleman. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang datanya Sleman, itu data yang sangat baik karena apa? Dia sangat terbuka, dia bilang kami nggak membuat portal data sendiri, nggak membuat portal visualisasi sendiri. Kami mengacu portal data dari DIY untuk mewujudkan satu data. Itu yang diajukan oleh Sleman. Tapi dari kabupaten belum melakukan itu karena ingin, wah ini biar menunjukkan kabupatenku mempublikasi data sendiri, jadi beda-beda, malah itu yang membuat kebingungan di masyarakat. Itu yang terjadi saat ini. Nah, ini buat bagian secara detailnya, itu kalau mau pelajari, jadi yang saya ceritakan secara ringkas, ini bagaimana bagian secara detail, bagaimana alur data masyarakat, pasien, proses untuk alur data untuk rapid test, itu bergerak ke tingkat nasional. Dan bagaimana proses integrasinya di semua. Nah, termasuk bagaimana ada kecamatan dan sebagainya, ini sudah buat dan sudah saya komunikasikan ke tingkat nasional, tapi ya itu lagi, ini baru dianggap penting ketika ada berita di Tempo kemarin. Sebelumnya saya sudah bilang ini penting untuk memastikan alur data yang baik ini penting. Untuk memastikan data BNI Bayar itu sangat penting, jangan sampai hanya data bulat atau data rekap yang masuk ke tingkat nasional. Selama masih wabah, polisinya sorenya tutup, Bu. Nah, itu yang jadi terjadi. Kalau ini ya pagi aja, Bu. Halo. Di gawat darurat ya. Ini lengkap sekali detailnya sampai saya bagaimana pekerjaan NIK itu bagaimana detailkan ini, termasuk data les gimana kan di sini di diagramnya. Nah, sebagai ini slide yang saya pakai kemarin bukan untuk ini, tapi bilang seperti kita tahu kalau kita nggak itu ibarat memastikan data terus mengalir
Dan data yang lengkap mengalir sampai tingkat nasional itu adalah hal yang penting dan harus diupayakan bersama. Jadi jangan sampai ada ego sektoral membuat aplikasi masing, tapi nggak memikirkan datanya ngalir dulu. Itu kira-kira dari masukan dari saya, Pak. Terima kasih.